Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jala syahrus siyam syahrul mubarakah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, kam min shaimin laisa lahu min siyamin ila al-ju'i wal atas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat iradah dan inayahnya kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai revolusi dunia yang telah mengubah dunia menjadi dunia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan. Karena belum tentu kesempatan ini kita akan dapati lagi di Ramadan berikutnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah dan itqun minan nar. Apa sih yang dimaksud dengan puasa itu? Puasa adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wa ghairi dzalik bi syartin makhsusatin mintul fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah menahan dari makan dan minum dan jima dan yang lainnya yang membatalkan puasa dengan syarat yang khusus sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita akan coba membahas mengenai keutamaan puasa Ramadan. Namun sebelum saya sampaikan tentang keutamaan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apakah semua orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka akan mendapatkan keutamaan dari puasa itu sendiri? Perlu disampaikan bahwa puasa itu ada beberapa. Menurut sebagian ulama ada puasa am, puasa khos dan puasa hawasil hawas. Puasa am kebanyakan bahwa kita hanya dapat menahan makan dan minum serta yang membatalkan daripada ibadah puasa itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang saya sampaikan tadi, banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan nilai puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Untuk itu, sebagai seorang muslim, bagaimana melaksanakan ibadah puasa supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa kita tidak sia-sia. Pertama yang perlu kita laksanakan, bagaimana puasa kita bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan dari nilai puasa itu sendiri.
Dan bulan puasa marilah kita jadikan momentum yang sangat baik. Pertama yaitu untuk memperbaiki sejauh mana ibadah kita telah dilaksanakan dengan baik. Puasa momentum untuk mengintrospeksi diri. Sejauh mana amal ibadah kita yang telah kita lakukan, dan juga puasa untuk merenungi sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita laksanakan. Maka di bulan Ramadan ini berkesempatan bagaimana untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridho dan mengharapkan pahala dari sisinya. Dan juga puasa ini momentum bagaimana kita bisa untuk menghilangkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi paripurna. Dengan demikian, ketika kita sudah melaksanakan puasa sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat dan rukun, maka nilai puasa akan kita dapatkan. Pertama, apa nilai puasa itu? Pertama, puasa adalah merupakan bulan rahmah, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa. Maka kesempatan kita untuk terus takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amaliyah Ramadan dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya yaitu bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak kita manfaatkan puasa ini untuk memohon ampunan, untuk memohon taubat kepada Allah, kapan kita akan mendapatkan ampunan? Karena belum tentu puasa yang akan datang akan kita temui kembali. Maka untuk itu selagi kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak memohon, banyak maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang paripurna. Keutamaan berikutnya, puasa adalah merupakan pembebasan dari api neraka. Untuk mencapai semua ini tentu harus dengan melaksanakan puasa sebaik-baiknya, puasa sesuai dengan aturan yang ada, puasa yang bisa membawa kita menjadi manusia yang paripurna. Keutamaan berikutnya, bahwa pintu langit dibuka, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ketika bulan puasa, di mana pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu segala permohonan kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini janganlah pernah kita sia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan momentum yang baik ini, maka sebagai manusia akan merugi karena kita belum tentu ketemu dengan puasa yang akan datang. Berikutnya, keutamaan berikutnya yaitu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang berpuasa, maka insya Allah balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga, di mana surga itu merupakan suatu tempat yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Tiada bandingannya tentang kebahagiaan dan ketenangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni dosa yang terdahulu. Tetapi puasa yang bagaimana tentunya yang bisa diampuni dosanya itu? Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa diampuni dosa-dosanya. Yaitu syaratnya yaitu wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang benar-benar puasa, semua dijaga, bukan hanya menahan dari apa yang membatalkan, tetapi semua organ tubuh kita bisa menjaga dari nafsu yang bisa membatalkan nilai daripada puasa itu sendiri. Karena banyak orang yang berpuasa
hanya bisa menahan makan minum saja, tetapi tidak bisa menahan yang namanya syahwat yang bisa membatalkan nilai itu puasa itu sendiri. Oke. Keutamaan berikutnya, dihapuskan dosa-dosanya hingga Ramadan berikutnya. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhana ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna. Bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya sehingga puasa datang untuk kembali ke berikutnya, selama orang itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Tetapi kalau kita melaksanakan dosa besar, itu ada aturan, tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih menjalankan dosa-dosa besar seperti zina, minuman keras dan sebagainya. Keutamaan berikutnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu amali ibni Adam yudha'iful hasanati asr amsalihha ila sab'i mi'atin. Setiap perbuatan anak Adam, setiap amal perbuatan anak Adam atau manusia, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat dan bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Maka di bulan Ramadan ini momentum untuk beramal, untuk melaksanakan ibadah, karena satu ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Maka merugilah ketika kita punya kesempatan untuk berbuat amal baik, untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kita sia-siakan begitu saja. Untuk itu kita mari isi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti qiyam Ramadan, tadus Al-Qur'an, infak dan sebagainya. Karena pahala di bulan Ramadan pahalanya cukup besar dibanding dengan pahala-pahala di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Janganlah pernah kita sia-siakan momentum yang sangat baik ini. Keutamaan berikutnya, orang berpuasa dapat 2 kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Kebahagiaan ini bisa didapatkan bagi mereka yang melaksanakan puasa. Seperti hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, As-siyamu farhatani, farhatun indal muftiri, farhatun indal yuqa'a rabbahu. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Ketika kita memasuki berbuka puasa, kita minum terasa segar, terasa nikmat. Ini tidak dapat ditemukan mereka yang tidak berpuasa. Sungguh luar biasa nikmatnya, nikmat Allah yang kita makan saat kita berbuka puasa. Tuh. Yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melaksanakan puasa maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, baik kebahagiaan pada saat kita berbuka maupun kebahagiaan kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, janganlah pernah kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan ini, karena sangat penting sekali nilai yang didapatkan dari puasa itu sendiri. Yang berikutnya, mendapatkan surga Ar-Rayyan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka balasnya adalah surga Ar-Rayyan, surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Namun demikian, sekali lagi, bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa belum tentu kita mendapatkan keutamaan dari puasa itu sendiri. Karena banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperhatikan apa yang membatalkan nilai-nilai daripada puasa itu sendiri. Dan puasa merupakan ibadah
yang tiada tandingannya dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Nilainya sangat tinggi sekali. Ibadah sholat misalnya, Allah berikan nilai pahalanya. Di sana dikatakan, orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka pahalanya adalah 27 derajat. Tetapi puasa nilainya, pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya nilai puasa dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amal ibni Adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak manusia untuknya kecuali puasa. Sungguhnya orang melaksanakan ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini pahala puasa dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat penting sekali, begitu sangat berharga sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah lainnya. Untuk itu, marilah kita laksanakan puasa dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, sehingga nilai ibadah yang kita harapkan, yaitu keutamaan di bulan Ramadan itu akan kita dapatkan sebaik-baik mungkin. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.